Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Business to Business. Inspirasi bisnis pastinya ada dalam rubrik ini. Kali ini kita mau ngebahas nih inspirasi bisnis ala rumahan yang digagas oleh kalangan anak muda Lampung. Ada bisnisnya khusus minuman susu kurma dan juga ada di bidang kuliner yang mengenyangkan nih. Langsung aja kita sapa, mereka berdua udah gabung nih sama Tribun TV Lampung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak. Alhamdulillah. Ya, ini boleh memperkenalkan diri dulu nih dari Alif, dari mana nih? Silakan. Oke, nama saya Livia Ramadina Putri. Saya owner dari AIPS. Untuk saat ini saya baru saja menyelesaikan kuliah, itu kuliah di Universitas Lampung, jurusan Penjas. Oke, boleh lanjut nih ke owner Sukurma. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Mustafa Azom. Saya owner dari Susu Kurma Bandar Lampung. Untuk saat ini alhamdulillah baru selesai studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Iya, kalau dilihat dari background pendidikannya ini nggak ada hubungannya kan ya sama bisnis yang mereka tekuni. Nah, buat Anda yang penasaran, kita bakal kulik abis nih proses mereka menjalani bisnis sampai saat ini dan termasuk jatuh bangunnya mungkin ketika memulai bisnis. Jadi bagi mungkin yang baru lulus kuliah nih, lagi nyari-nyari kerja tapi belum dapet, bingung mau ngapain, dengan menonton tayangan ini pastinya Anda akan mendapatkan inspirasi untuk memulai suatu bisnis mungkin. Jadi simak aja 30 menit ke depan. Kita coba memulai bincang-bincang dulu nih sama Alif lebih dulu ya. Ini kalau Alif sendiri ini kesibukannya apa aja nih untuk saat ini? Untuk sekarang sih aku lagi persiapan karena ya pertama pasti AIPS ya kan. Terus karena mau persiapan CPNS sama kalau misalkan ini apa namanya sih ada kemungkinan gitu ada formasi kan aku itu kan yang jadi ininya ya kalau nggak lanjut udah. Oke, jadi tetap ya CPNS tuh masih cukup menarik minat nih ya. Oke, sekarang geser nih. Oke, geser ke Azom. Apa nih kesibukan akhir-akhir ini nih yang tengah dilakoni? Untuk akhir-akhir ini mungkin sedang mempersiapkan untuk studi S2-nya, lagi belajar kembali. Setelah itu ingin memperdalam lagi, memperluas reseller susu kurma di Bandar Lampung. Oke, cocok banget tuh. Nah, ini kita mulai masuk ke segmen bisnisnya nih. Kalau dari Alif sendiri mungkin, ini sapaan akrabnya Alif ya, dari AIPS, ownernya AIPS, udah punya 3 cabang loh. Dengan usianya yang masih 20-an ya, 20 berapa nih? Aku 22. Tuh, masih umur 22, masih sangat muda banget, udah sukses bangun bisnis. Nah, kita kulik-kulik untuk tahu gimana sih tipsnya untuk sampai bisa bikin cabang dan pasti mau nambah lagi nih. Nah, ini awal dulu bisa terpikir berbisnis khususnya di ayam Ricis ya. Nah, ini boleh dijelaskan gimana? Awalnya sebenarnya waktu itu tuh kayaknya itu sekitar semester 5, cuman aku tuh gabut gitu kan libur kuliah, terus kayak sama teman-teman tuh kayak main masak-masakan gitu. Terus emang karena aku penggemar ayam anak-anak itu ya main masakan. Terus kayak karena aku juga penggemar ayam Ricis, terus jadi kayak udah coba buat, dan terus teman-teman kayak bilang enak Lip gitu kan. Terus yaudah akhirnya tuh kayak apa namanya open PO tuh kayaknya cuma 20 deh, dan semua dari 20 itu yang beli emang teman-teman aku semua, nggak ada orang lain. Tapi aku selalu bilang kayak oh iya jangan lupa SG ini ya, terus kasih tau dong kalau kurang apa. Aku nggak gila dibilang enak, maksudnya kayak nggak butuh bilang enak, nggak butuh pujian gitu, jadi aku butuhnya tuh kritikan gitu kan. Terus ya dari situ mulai tuh teman-teman pada banyak yang beli ikutan PO, terus akhirnya ada orang lain yang bukan teman aku yang beli. Nah dari situ naik dari 20 tuh 50, 100, 150, kemudian 200, makin banyak gitu. Nah itu masih belum bercabang-cabang ya, itu masih di layar masih di rumah, masih sendiri. Oke, nah ini kalau boleh cerita lebih jauh nih, guru masaknya siapa nih? YouTube kah atau sang mama kah? Boleh dijelaskan? Iya, sebenarnya awal-awal otomatis cookpad kan ada resep tuh.
Tapi kan nggak mungkin kalau kita coba resep dia kan pasti enak banget terus sesuai sama lidah kita kan enggak. Jadi kita ada benerin dulu resepnya gitu kan. Terus emang ibu juga pinter masak, jadi kayak Bu ini kurang apa ya, kurang apa gitu, dari situ dibenerin kayak biar sausnya kental tuh bagaimana ya. Terus aku tanya, oh ternyata dikasih ini gitu. Jadi ya makin lama makin belajar gitu. Oke, jadi gurunya antara browsing dan juga mama tercinta ini rupanya. Oke, nanti sebelum lebih jauh nih bicara soal Aibs, kita geser ke Sukurma. Ini Azom dulu, gimana sih kok bisa kepikir nih mencampur susu dengan kurma? Boleh diceritain nih? Jadi kalau dulu itu kebetulan kakak pertama saya itu kan studi di Mesir. Nah, jadi keponakan itu susah banget tuh untuk untuk konsumsi kurma. Padahal kan kurma banyak banget manfaatnya. Nah, di sana juga kan untuk komoditas kurma sangat melimpah. Nah, kebetulan waktu itu pas mereka pulang, terus juga untuk konsumsi susunya ponakan itu sangat kuat sekali. Banyak karena di sana juga kan untuk susu itu kan murah, terjangkau. Nah, coba kita inisiatif untuk mencampur itu juga alhamdulillah itu doyan dan itu mengenyangkan. Nah, terus kita konsumsi secara keluarga enak. Nah, kita buat video untuk pertama kali, habis itu untuk kita share lewat via media sosial. Alhamdulillah waktu itu pertama kali laku 20, terus kemudian terus alhamdulillah sampai dengan saat ini. Oke, jadi awalnya dari untuk konsumsi pribadi ya bisa dibilang ya. Iya, betul. Nah, itu saat meracik langsung dapet yang pas atau butuh berulang kali nih mencoba sampai akhirnya takarannya pas? Kalau untuk saya pribadi itu berulang kali ya. Pertama emang kita menggunakan gula, terus banyak komentar karena citra rasa dari kurma sendiri kan sudah manis. Jadi kalau dicampur gula itu kurang pas. Nah, terus jadi kita tiadakan gula karena dengan tidak ada memakai gula, itu kan juga banyak orang-orang dewasa yang mempunyai gula darah yang cukup tinggi itu bisa untuk mengkonsumsi ini seperti itu. Jadi beberapa tahap untuk percobaan sampai akhirnya hari ini. Nah, kalau mau bicara perjuangan, namanya membuat sesuatu bisnis apapun itu ada gagal, dicoba lagi. Nah, mungkin tipsnya dari Azom untuk kalangan milenial dan juga kaum muda di Lampung ketika memulai sesuatu tapi udah gagal dulu atau sudah merasa insecure gitu. Nah, dari kamu gimana nih? Terlebih kamu kan dalam berproses juga nggak langsung jadi gitu kan? Kalau saya pribadi itu emang pertama sempat patah semangat ya. Nah, sempat juga ya. Nah, untuk biar semangatnya nggak patah lagi nih. Yang pertama itu karena kita produksi sendiri, terus juga kita mengantar sendiri. Nah, juga beberapa kali orderan menumpuk, agak ngeluh, aduh capek banget gitu. Ini takut belajar studinya nggak keembat gitu kan, nggak kekejar atau terbengkalai. Nah, tapi kalau ngelihat dari agen-agen kita yang terus semangat, terus juga mereka cerita bahwasannya yang pembeli-pembeli itu senang, terus juga cita rasanya itu ada khas sendiri, ya kita jadi semangat. Jadi kita melihat bagaimana pelanggan-pelanggan itu senang dengan produk kita, jadi kita agak memancing untuk semangat lagi. Oke, jadi konsumen ini bisa turut membantu kita lebih semangat ya untuk membangun bisnis ini sendiri. Mereka mengapresiasi gitu kan. Nah, ini kalau mau dibilang apresiasi pasti ada kritik juga nih. Geser ke Alif yang pengalamannya lebih banyak, terutama pelanggannya lebih banyak pastinya. Nah, ini pernah nggak sih komplain dari pelanggan, dari customer yang pesen nih? Pasti dong, pasti pernah banget. Karena kalau aku tuh terima laporannya pasti lewat Instagram ya, karena papa aku kan update-nya di Instagram. Karena menurut aku kalau beda ya, yang layanin owner sama yang layanin karyawan itu beda banget. Jadi kayak kita tahu perjuangannya kita cari customer itu gimana. Tapi kalau karyawan kan kayak basing-basing ngelayannya sesuka hati mereka gitu kan, nggak sepenuh hati kan. Aku tahu banget itu. Jadi
harus benar-benar kita tuh kalau punya usaha tuh benar-benar nggak bisa ditinggal gitu, harus benar-benar sidak kayak dadakan gitu kan, kenapa ini kok ini gitu, harus cerewet lah gitu. Itu ya pasti kayak menurut aku kayak misalkan ada yang kurang ya, contohnya tuh aku sering kak kok misal salah, aku biasanya tuh kalau lagi rame mereka tuh kayak geger kan, pasti kan kayak panik. Kewalahan gitu. Gojeknya tuh kayak menyuruh mereka tuh untuk ayo dong mbak, cepet dong mbak, ini udah lama nih pesenannya nih, kayak gitu kan. Jadi mana semua menu aku tuh digoreng kan, jadinya kayak emang urutannya itu lama, apalagi kalau order yang box itu tuh bener-bener lama gitu kan. Ketukar. Jadi pasti ada satu yang DM kan, kak gimana nih ketukar gini. Ya udah kataku, ya udah kita kirim ulang lagi kak gitu kan. Terus gimana ini makan ini? Ya udah kak, itu berarti rezeki kakak aku, cuma gitu aja. Jadi kayak mereka itu kayak seneng gitu loh beli di Aibs tuh. Kadang kayak ya udah aku nggak masalah sih kayak soal rugi, yang penting kepuasan mereka sih, itu yang paling utama kalau aku. Soal ruginya, jadi pasti kita ya udah kak kita ganti gitu, langsung kita ganti, jadi mereka kayak nggak kapok beli lagi, nggak kecewa gitu sih. Terus mereka juga ngerasa ditanggepin gitu kan ya. Fast respon sih harus. Iya. Jadi kunci dalam berbisnis juga responsif itu penting ya, jangan cuma kalau udah sukses udah gitu. Nggak boleh jutek, walaupun juteknya sama karyawan dikit-dikit boleh lah ya. Ini walaupun pelanggannya salah tetap benar. Oke, Alip punya berapa karyawan nih sejauh ini sampai sekarang? Aku 9 kayaknya, 9. Wah mantep nih, udah punya 9 karyawan. Nah mungkin pasti adalah ya pengalaman dan kesan tersendiri ngelola, memanajemen orang loh dalam hal ini, dan mungkin nggak terbayang sebelumnya bisa berada di posisi ini. Gimana tuh bisa memanajemennya? Ya paling aku dibantu juga sih sama bapak, karena bapak udah resign kan, jadi kan ada yang nge-handle. Kadang kalau waktu aku kuliah tuh ya ada bapak gitu yang di rumah kan, jadi dia ngeliatin gitu kan. Terus waktu aku KKN juga dia nge-handle, jadi kayak aku cuma pantau, kayak pagi tuh udah semua diiniin, mesin-mesin udah dihidupin, ini masak udah pokoknya tuh harus benar-benar kita terjun langsung gitu, nggak bisa kayak dilepas aja tuh, benar-benar nggak bisa. Jadi emang harus terjun. Dan menyatukan kepala si karyawan ini kan beda-beda ya, maksudnya kayak karakter mereka ini berbeda kan. Jadi tuh nggak bisa kalau mereka kerja sendiri tuh nggak bisa. Jadi aku tekenin kayak kalau kerja tuh memang harus bareng-bareng gitu, nggak bisa sendiri-sendiri tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya satunya apa ya satunya apa, satunya lagi luang apa yang satunya dibantu, kayak gitu aku sih bilang ke mereka. Oke, nanti kita bakal tanya juga ke Alips nih gimana cara mengelola karyawan, terutama evaluasi. Mungkin ada evaluasi rutin, tapi kita ke Azam lagi nih. Nah, untuk plan ke depan nih, Azam sendiri kalau sekarang boleh diceritain dulu penjualannya via apa nih? Kalau untuk sekarang masih via online. Kita juga mungkin untuk mengandalkan dititipin ke beberapa pondok pesantren, karena kan kalau untuk komoditas yang masih untuk saat ini kan pondok pesantren, alhamdulillah. Terus juga paling kita punya agen-agen di beberapa kampus, di Winaden Intan, di Unila gitu. Jadi kita menekankan pada mereka. Tapi ya agen-agen itu masih dari adik tingkat di organisasi, terus juga masih kenalan seperti itu. Oke, nah ini kalau dilihat dari obrolan, berarti Azam ini melibatkan lingkaran orang terdekat, kayak teman dekat, masih cutting seperti itu. Justru menurut Azam itu ada kesulitan nggak sih dalam mengendalikan mereka gitu, terutama pengelolaan keuangan dan lainnya? Apa kan kita udah terlalu dekat, biasanya kan ada rikuh-rikuhnya gitu nggak sih? Coba boleh dijelasin. Ya mungkin karena mereka sudah ngerasa terlalu dekat gitu ya, terus nanti duitnya minggu depan ya kak gitu. Padahal kan ya keuangan dalam dunia usaha itu kan untuk memutar ya Mbak ya, paling kita dapat untung berapa sih gitu kan. Jadi kan itu untuk kita putar kembali ya gitu. Mungkin itu lagi ya gitu. Jadi itu salah satu minusnya karena terlalu dekat kan ya. Iya betul. Oke. Kayaknya kalau Alips ini nggak melibatkan orang dekat nih, langsung rekrut karyawan yang benar-benar entah siapa lo gitu kan. Tapi tetap sih orang dekat itu kayak teman itu benar-benar nggak aku lupain sih, karena aku bangun ini ya karena teman-teman aku kak. Aku menurut aku segitu. Jadi kayak kalau aku punya varian menu baru, otomatis teman-teman terdekat aku dulu yang aku kirim gitu kan. Cicip dong gimana, approve nggak gitu kan.
Terus Wah, kayak mereka, keren. approve jual nih gitu kan. Baru, jadi aku tanya dulu mereka, baru kita kok umum gitu, baru aku jual. Tapi teman deketnya nggak jadi karyawan kan? Enggak, kalau itu. Nah, itu yang sisi amannya di situ nih. Kalau di Azam ini Ya, gimana sisi nih jadi? positif dari temen. Pengelolaannya gimana nih jadi? Biar tetap muter, tetap jalan, trik dan tipsnya dari kamu. Walaupun kita dalam berbisnis itu melibatkan lingkaran orang-orang terdekat. Kalau saya lebih menekankan ini sih Mbak, apa namanya, setiap kali mereka mendapat orderan banyak, saya kasih tips buat mereka gitu kan. Itu untuk Ada membantu triknya lah. ya. Jadi apa ya, kita simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Selain itu mengutamakan amanah dan juga kejujuran tadi ya. Betul, betul. Oke, ini rencana ke depan Azam apa nih yang bakal dilakukan untuk mengembangkan sukurmanya biar lebih mungkin ada variasi rasa lagi atau pemasarannya bisa lebih luas lagi gitu. Kalau ngobrol-ngobrol dari beberapa agensi, mereka sih ngasih saran, coba ada ada outlet yang kira-kira standby gitu. Yang pertama, terus yang kedua kan untuk saat ini kita baru 2 varian tuh, ini bisa promosi sedikit sekalian, Ya, ada nggak rasa apa-apa, boleh. coklat dengan original. Oke. Kemasannya juga udah menarik banget ya. Itu paling kita nanti coba untuk membuka outlet sama naruh di beberapa kampus lagi yang belum kita jamah gitu kan, kayak Dharma Jaya, terus Umitra. Alhamdulillahnya di Bandar Lampung ini kan kampus begitu banyak, dan di setiap kampus juga alhamdulillah kita punya beberapa kenalan kerabat gitu. Jadi mungkin bisa untuk kita percayakan untuk bantu promosi di sana. Oke, jadi bakal pengembangan lebih luas lagi ya dalam hal ini. Nah, ini kalau bicara kemasan, ini si Sukurma udah oke. Apalagi punya Ais juga udah boxnya keren banget. Nah, ini boleh diceritain apa dari Alipsnya mungkin dalam proses bisnis kuliner ini, apakah memang penting sih kemasan yang packaging yang menarik gitu di luar isinya sendiri gitu? Boleh dijelasin? Kalau kata aku untuk packaging sendiri itu penting sih, kayak pertama kan tampilan, tapi ya tetap ya kayak dari makanannya sendiri itu lebih pentingan sih makanannya sendiri. Cuman kalau untuk orang lihat itu pasti kan kayak, oh bagus nih packagingnya untuk ngasih orang, pantas nih gitu sih. Aku lebih mikir ke sana. Jadi aku kayak box ini tuh kayak lebih untuk kirim-kirim orang, itu lebih kayak lebih kayak apa ya, lebih kayak pantas dan bagus aja kalau misalkan dikirim. Jadi itu lebih menarik, poin penting untuk menarik konsumen juga sih buat di kemasan. Jadi dalam hal ini kita memposisikan diri seandainya kita yang menerima produk itu ya. Apalagi kalau misalnya kita beliin temen nih, pantas nggak sih kalau misalnya packagingnya kayak gini gitu. Nah, ini kalau untuk pengemasan sendiri ini kita udah produksi sendiri apa masih mesen nih? Kalau boxnya. Kalau box aku aku ordernya di Sidoarjo. Kalau si box yang box kardus. Udah ada kerjasama ya? Iya, karena harganya jauh sama di sini. Dan kita memang udah mulai beli dalam jumlah banyak kan. Nah, kalau dari Azam sendiri ada kendala nggak nih di pengemasan? Kalau di kemasan, emang pertama untuk botol almond ini kan agak sedikit mahal di Bandar Lampung ya Mbak. Paling kita betul, kita nyari-nyari yang murah itu kalau untuk di sekitar Bandar Lampung emang sulit gitu kan. Tipis sebenarnya. Jadi kita beberapa kali order dari luar Lampung. Dan emang betul kalau di luar Lampung tuh harganya emang agak ini bisa jadi salah satu tips bagi Anda yang berbisnis kulinernya itu perlu packaging yang oke. Jadi pinter-pinter aja berbelanja untuk bahan dasar lah ya, bisa dibilang salah satunya untuk mendukung produk Anda. Jadi ini salah satu tips bisnis nih dari dua milenial yang kece-kece ini. Nah, boleh kita kulik lebih lanjut nih ke Alips. Ini di tempat kita awalnya produknya apa sih dan sampai sekarang udah ada apa aja nih? Boleh dijelaskan?
Kalau aku awalnya itu tetap si spicy wings ya, 2 sayap sama, cuman aku ada sausnya cuma 3 pertama kali itu apa namanya sama crispy chicken itu 2 itu. Terus kalau sekarang udah aku combine itu kayak di dalam box itu ada crispy chickennya, ada sayapnya, ada kentangnya, ada mozzarella gitu kan. Terus ada menu-menu lain tuh kayak saus, aku tambah varian hot chili itu dari cabai rawit asli kan. Habis itu dicampur sama potato wedges sama jagung gitu namanya menunya spicy mix max. Terus aku tambah lagi menu lain namanya kayak paket B, paket A, paket C, paket A pakai nasi, paket B pakai kentang, paket C pakai telur. Terus aku mikir lagi kayak kalau itu kan porsi besar, orang mau nih orang kalau misalkan gak punya uang atau pengen porsi kecilan, pengen yang lebih murah, terus aku buat yang mini kayak gitu sih. Aku kembangin aja sih, tapi tetap nggak jauh-jauh dari ayam. Oke, ya dalam hari ini inovasi dan juga kreativitas mengikuti keinginan customer tuh penting ya. Kita terus kembangkan. Ya, kita tanya. Oke. Jadi mungkin konsumen ada nih yang maunya porsinya banyak. Konsumen ini maunya ada yang kita tuh bisa makan rame-rame tapi itu dalam satu paket, atau ada juga yang mau paketnya mini aja nih karena buat sendiri. Itu biasanya masukan-masukan kayak gitu disampaikan oleh customer ke kita melalui Instagram kita. Iya, aku biasanya kayak ngasih Dropbox gitu di apa namanya Snapgram, jadi mereka bisa taruh apa gitu masukan-masukan mereka gitu, dan itu aku beneran baca gitu. Oke, jadi sosial media dalam hal ini ya sangat diperlukan untuk mempromosikan bisnis, berikan impact. Oke, nah ini kalau di Azam sendiri gimana nih? Apakah sama bisa karena melihat DM atau mungkin postingan yang udah pernah mengonsumsi jadinya kita lebih naik lagi nih penjualannya, atau mungkin ada masukan yang bikin produk kita jadi harus diinovasi di bidang apanya nih gitu, di sisi apanya nih, gimana untuk Azam sendiri? Iya, kalau karena kebanyakan dari kita itu kan konsumsi itu dari lingkungan sekitar, teman-teman gitu kan, kerabat gitu kan, jadi emang kita mereka mengkonsumsi, itu juga kita minta kritik dan saran. Setelah itu kita juga minta tolong sama mereka, coba dong minta tolong diupload di media sosial, karena dengan begitu kan mereka juga membantu mempromosikan secara tidak langsung di media sosial mereka masing-masing. Tapi emang betul untuk kritik dan saran itu kayak banyak banget, karena kan kalau produk kita ini nggak tahan lama Mbak, karena kan menggunakan susu UHT. Nah, kalau untuk di suhu udara seperti ini hanya kuat 7 jam. Berarti harus kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, kalau dalam kulkas itu kan kuat 3 hari, 3 atau 4 hari. Kalau untuk di dalam freezer itu kuat 7 sampai dengan 8 hari. Makanya untuk beberapa agen kita kan kita sarankan kita kasih box untuk styrofoam itu, box yang agak besar itu yang untuk ikan itu. Nah, itu kita masukkan juga di dalamnya dengan es. Jadi kan suhunya seperti seolah-olah seperti di dalam kulkas. Oke, jadi terjaga ya ini. Betul, nah, Valita. kalau Sukurma ini kan sesuatu yang nggak pasaran ya, bukan kayak makanan yang hanya mengenyangkan. Nah, kalau dari Azam sendiri bikin produk ini mungkin ada manfaat-manfaat tertentu gitu dari Sukurma ini sendiri yang bisa didapatkan oleh customer nih. Kalau iya betul banget Mbak, karena kan kayaknya kalau kurma itu kurang familiar banget lah di telinga masyarakat Indonesia gitu kan, hanya terdengar ketika Ramadan dan Ramadan. Ramadan baru banyak nih kurma masuk. Oke. Betul. Nah, ketika saya mendalami di bisnis ini, saya melihat lebih luas, ternyata banyak juga manfaat-manfaat dari susu kurma. Salah satunya menambah imunitas tubuh. Karena kan dalam situasi pandemi seperti ini gitu kan, kita harus meningkatkan imunitas kita dan juga kita tidak menghilangkan citra rasa itu sendiri gitu. Oke, jadi apa ya, kalau untuk manfaatnya boleh dijelaskan nih, misal buat anak-anak, buat busui atau buat orang yang punya sakit seperti dijelaskan di awal tadi? Oke, kalau untuk manfaatnya sendiri kan yang pertama itu untuk susu kurma itu membuat jantung sehat. Setelah itu sebagai buster ASI untuk ibu-ibu menyusui. Tetangga saya itu banyak sekali kalau yang sedang menyusui itu untuk konsumsi ini. Setelah itu obat sembelit, terus menguatkan tulang, terus juga sebagai obat anemia. Betul. Jadi kalau seandainya
Iya, yang kita lebih mempromosikan ke ini sih imunitas karena kan lagi kondisi seperti ini. Oke, bener banget. Apalagi pandemi belum berlalu nih kan ya, udah ulang Betul. tahun juga nggak pergi-pergi gitu kan. Nah ini kalau kita geser ke Alips nih, dari Alips sendiri ke depan apa nih yang bakal dikembangkan lagi atau mungkin ada bakal inovasi produk lagi nih, buka outlet lagi yang baru? Gimana? Kalau misalkan aku sih, kalau inovasi menu itu pasti sih, karena aku selalu target paling lama tuh 3 bulan sekali harus keluar menu baru. Karena kayak biar kita nggak ketinggalan gitu. Walaupun kayak usaha orang, pasti kan sering ya kita kayak, oh sama nih kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak, kita masih punya produk lain gitu, yang bisa orang lihat lagi selain yang udah lama gitu. Jadi orang tuh nggak bosen, tetap ngelihat kita terus gitu sih kalau aku. Terus untuk kedepannya paling aku lagi open franchise sih, tapi untuk keluar Bandar Lampung. Kalau aku gitu sih, kayak pengennya baru luasin aja. Cuman untuk cabang baru di Bandar Lampung ya insya Allah sih segera. Cuman kalau untuk franchise itu aku bukanya di luar Bandar Lampung, nggak di Bandar Lampung. Oke, ini udah mau franchise-nya disebarluasin lagi nih kan, keren banget. Kalau Alip sendiri nih, kalau kan kadang kita juga kehabisan ide, mau apa lagi ya ini inovasi produk. Benar. Mungkin kita dapat inspirasinya itu dari mana aja sih, biar bisa ada terus nih yang bisa kita kembangin. Ya kadang kita tuh kayak stagnan gitu kan, tuh nggak bisa mikir lagi nih. Apalagi bener-bener nih lagi sekarang ini aku kayak apa ya, makanya aku kayak udah terakhir tuh kan, aku kan kemarin terakhir buka nasi goreng daun jeruk. Kalau orang kan rata-rata daun jeruk itu dikukus ya nasinya, jadi aku pengen beda, jadi ya udah deh nasi goreng daun jeruk. Terus pertamanya itu pakai kulit, ternyata itu tuh rame gitu kan. Terus akhirnya aku udah bingung, apalagi ayam bakar aja aku kira nggak bakal hits kayak menu-menu yang lain gitu loh, nggak bakal rame. Ternyata alhamdulillah rame juga, sehari itu bisa kayak 40 yang cuma ayam bakar. Padahal aku kayak menu biar orang nggak bosan aja gitu sebenarnya si ayam bakar ini kan. Biasanya tuh aku sering buka-buka kayak Jogja Food Hunter gitu, kayak akun-akun kuliner luar, kayak yang makanannya tuh yang belum masuk gitu loh di Lampung. Jadi kayak oh bisa tuh udah, jadi kita tuh nggak telat gitu, nggak telat info kayak orang lain belum, kita udah gitu. Atau kita main ke sana langsung gitu juga bisa sih. Kalau aku sih seringnya gitu. Keren. Nah ini kita tapi tetap bakal fokus ke olahan ayam atau mungkin bakal ngincer juga nih ke olahan daging gitu? Aku kayaknya tetap ayam, pokoknya ayam. Jadi, aku sempet konsisten ya? disuruhkan ayam, cuman terus Oke. ayamnya mau diapain tuh ya itu paling Ayam. varian. I love tetap pokoknya. ayam. I love it ayam. Nah kalau Soalnya aku gak suka daging kan, jadi udah. Dan ini sampai bosen-bosen ya, karena tadinya kurang-kurang nggak ada apa ayam Ricis, sekarang ngolah sendiri jadi sudah lah. ya, Kalau ini Azam sendiri mungkin ke depan ini kan sukurma atau mungkin ada varian lagi susu campur apa gitu idenya? Iya, kemarin juga kita sudah ada beberapa masukan gitu kan dari agen itu kan. Dia coba Kak ditambahin apa gitu kira-kira yang buat tambah ramai lagi. Oh iya gitu kan. Karena menurut Azam agak karena ini kan minuman ringan ya Mbak ya. Iya benar. Ibarat kita untuk konsumsi apa namanya bukan untuk makanan konsumsi harian Yang gitu. mengenyangkan banget gitu kan. Lebih Adem lagi benar-benar ada beberapa masukan tapi lagi didalami benar gitu. Karena kan untuk tester pertama itu paling keluarga dulu gimana gitu. Jadi Apa bakal ada nih ya. Iya. Oke, Mohon doa juga tunggu. ini kayak luar biasa nih dengar cerita dari Mbak Alifnya jadi banyak ilmu. Jadi tunggu aja ya nanti momennya. Ini si Alif udah nge-share banyak hal nih. Tapi Betul. nggak kerasa waktu kita ini udah 30 menit kayaknya berjalan. Jadi sebelum kita closing, boleh nih satu statement masing-masing. Boleh dari Alif dulu. Mungkin untuk para milenial, kalian ini kan usianya masih sangat muda-muda banget, tapi udah bisa berbisnis dengan bisnisnya masing-masing. Tips dan triks dan mungkin juga semangat yang bisa dibagikan ke kaum muda di Lampung untuk bisa berkarya dan berinovasi melalui UMKM seperti kalian. Boleh dari Alif dulu. kalau dari aku sih jangan mager, itu yang pertama, jangan mager. Karena kalau kayak milenial kayak aku tuh cuman semangat di awal ya menurut aku. Terus ngelihat customer turun atau nggak ada yang beli itu kayak udahlah males gitu kan. Padahal itu sih suatu ujian yang menurut aku yang harus kita lewatin.
Karena emang kalau orang jualan tuh nggak harus rame terus, dan itu tuh harus harus siap. Kalau orang jualan tuh naik turun deg-degan tiap hari ngeliat omset gitu kan tahu kapan. Dan jadi kalau kita belum coba, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi menurut aku, sebelum kita memikirkan yang kesana bakal rugi, kenapa nggak dicoba dulu? Kalau kayak aku sih gitu. Oke, jadi dicoba dulu. Ini sebelum geser ke Azam, lupa nih, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab sama Alips terkait memanajemen karyawan, karena udah banyak kan karyawannya. Ini kita ada semacam evaluasi rutin mingguan atau bulanan gitu untuk mengecek terkait kinerja karyawan, atau mungkin juga mengevaluasi target apa aja yang belum kecapai termasuk omsetnya gitu. Boleh dijelaskan? Kalau aku manajemen karyawan, udah otomatis ya, kayak ada pagi pasti kan kayak di briefing gitu kan. Terus kayak ya apa nih yang siapin semuanya udah siap apa belum, sebelum kita ready untuk siap terima orderan gitu kan. Habis itu kayak aku tuh ada laporan dari GoFood, itu kayak rating. Jadi mereka tuh biasanya kayak kalau misalkan ada keluhan atau ada apa tuh ada masuk gitu kan, kayak Kak, gorengnya terlalu kegosongan nih apa gitu. Jadi aku kayak langsung omongin ke mereka, nih ada nih yang ini ngeluh nih kayak gini. Terus di Instagram, Kak kok ayamnya kecil banget, terus kayak Kak kok sausnya salah apa gimana. Terus aku kayak lebih gimana nih kayak gitu kan, ini mau maju atau gimana. Kalau kita mau maju ya majunya itu harus bareng-bareng, itu harus dilihat lagi kalau ada orderan itu lebih teliti lagi, jangan sampai salah. Pokoknya aku harus tekenin bener gitu kan. Terus kalau terkait aku biasanya kasih bonus kalau ke mereka, kalau untuk biar mereka tuh lebih semangat dan kerjanya tuh biar sesuai target gitu loh. Kadang kan kayak kalau misalkan bulan ini tembus 3 juta gitu kan, dapat bonus nih gue gitu kan. Terus mereka tuh ngelayaninnya bagus, maksudnya kayak rapi, terus tuh benar-benar melayaninya tuh sepenuh hati mereka gitu. Jadi biar juga mengasih semangat mereka gitu kan. Kalau ya bulan ini ada bonus gitu kan, pasti kan kayak kalau bulan ini nyampe berapa gitu kan, pasti aku kasih ke mereka kayak gitu sih. Paling kalau ini diomongin lebih lagi. Sama sih, kayak karyawan juga kalau dibonusin tuh seneng banget, lebih semangat lagi kerjanya nih. Semangat seperti itu. Oke. Sekarang geser ke Azam nih. Sebelum kita closing, satu hal terkait yang tadi. Untuk closing statement ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau saya lebih untuk memotivasi diri itu, hari ini tuh nggak bakal terjadi 2 kali di hari-hari yang sama ke depan. Jadi hari ini tuh nggak bakal terjadi hari yang sama di hari-hari ke depan. Jadi maksimalkanlah hari ini gitu. Jadi kan beberapa awal dulu saya itu ada beberapa order gitu, cuman 3 atau 5 gitu kan, karena saya ada kesibukan di luar, udahlah gitu kan, Mbak nggak ada gitu. Nah itu tuh hal-hal seperti itu ternyata berakibat fatal. Oh ternyata dia ini nggak selalu ready gitu. Jadi ke depan itu orang agak mikir untuk 2 kali ketika mau pesan dengan kita. Nah, makanya mindset saya untuk saat ini, hari ini nggak bakal terjadi 2 kali di hari-hari berikutnya. Jadi lakukan yang terbaik di hari ini, begitu juga hari-hari berikutnya gitu Mbak. Wah, keren banget nih, inspiratif, udah kayak Pak Mario Teguh nih. Jadi yang jelas bisa saya simpulkan nih dari Alips dan juga Azam bahwa dalam berbisnis itu yang terpenting adalah berani memulai. Setelah itu namanya sudah memulai harus konsisten ya pastinya. Jadi jangan sampai ketika konsumen butuh nggak ada. Jadi konsistensi itu diperlukan, dan terpenting itu jadi milenial jangan suka mager, karena kita ini kan kondisi pandemi paling seneng mager nih, nggak berkreativitas, nggak inovatif. Jadi mudah-mudahan apa yang di-share sama Alips dari kuliner Ayips dan juga Azam dari Sukurma ini bisa menginspirasi Anda untuk memulai suatu bisnis yang pengen Anda mulai dalam bidang apapun itu. Jangan mager, terus bergerak. Pandemi ini nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak mau merubah untuk lebih produktif. Makasih ini untuk Alips dan juga Azam. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Tribuners telah menyaksikan tayangan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.